Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-9 ya daripada kitab Nadhatul Tauhid ini. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang muqaddimat atau masail sab'ah di dalam masalah itsbat dalilil hudus. Semua kita baca kecuali masalah ibtalul hawadis la awwala alaha. Jadi di dalam dalilul hudus tadi itu al-alamu hadithun wa kullu haditsin yahtaju ila muhdis. Untuk itsbat masalah ini diperlukan 7 muqaddimat, yakni itsbat membuktikan bahwasanya 7 muqaddimat ini sabitah, karena memang ada iskal-iskal daripada ya imma falasifah ya imma mu'tazilah. Ala kullin, saya kira 6 daripada muqaddimah itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Baqiya muqaddimatun akhirah, baqiyat mas'alatun akhirah, yaitu ibtal hawadits la awwalalah. Yakni dia itu macam nak cakap bahwasanya kan setiap al-alam la yumkin an yanfak anil hawadits, dan setiap yang bersama hawadits pasti dia itu hadits. La nusallim hadat. Kenapa? Karena hawadits ini, sesuatu yang baru ini, mungkin dia itu tidak ada awal. Paham ya? Jadi belum tentu sesuatu yang bersama hawadits dia itu hadis. Kenapa? Karena mungkin hawadits ini la awal. Yakni ini menurut saya masail yang atau masalah yang mempunyai kepentingan yang sangat penting sekali. Sampai yufrad para mutakalimin membuat dalil yang khas untuk masalah ini dengan diberi nama dalilut tatbiq. Oke, sebelum saya membahas pasal dalilut tatbiq, karena ada beberapa muqaddimah dan memahamkan apa sih sebenarnya masail awalim la nihayatalahu ini. Dan pertama, kita ini sepakat dengan yang adanya alam yang sekarang. Kita katakan dia itu alam nomor 1 atau alam E. Kita cakap dia itu alam E. Ini adalah mahalul ittifaq bainal kul, bahwasanya alam yang kita tempati ini adalah alam yang ada. Jaijidan. Ini masa lampau, ini masa depan. Saya cakap di sini al-madhi, di sini al-mustaqbal. Suf, ini penting sekali, Suf. Yakni karena banyak iskalnya Ibn Taimiyah, semuanya terbina atas ini. Hatta Avengers terbina atas ini. Yakni saya sering singgung-singgung Avengers karena juga terbina atas ini. Yakni anta kalau nak tengok Doctor Strange atau Loki atau Avengers secara umum terbina atas awalim la nihayatalah. Dan di dalam dalilul hudus kita mengatakan bahwasanya alam yang nahnu mutakallimin sepakat alam itu ada, yaitu alam E ini, itu adalah hadis. Kenapa? Karena alam yang E ini tidak mungkin ada kecuali dengan hawadits. Dan setiap perkara yang tidak mungkin ada dengan hawadits, pasti dia itu juga perkara yang hadis. Ini adalah sebuah kaidah yang ittafaq alaihil mutakallimin. Kemudian ada sebuah ihtimal, ada sebuah ihtimal. Apa ihtimal itu? Ihtimal itu bahwasanya mungkin ada hawadits di dalam masa lampau, yang mana hawadits di dalam masa lampau itu sudah ada mundul kidam. Maknanya sejak zaman dahulu ada hadits qablahu hadits wa qablahu
hadis. Ini kalau kita nak takyah tengok Burhanul Tatbik, yang kejap lagi akan saya jelaskan, takyah tengok itu ya. Kalau kita buat kalimat itu dengan mubtada dan khobar, akan menjadi malah nihayata laha intaha. Ini saja sudah apa namanya? Khobarnya bertentangan dengan mubtada. Kenapa? Kalau memang sudah ada awalim, multiverse, yang sejak zaman madi itu sudah ada, niscaya untuk adanya zaman sekarang kena lewat alam-alam yang sebelumnya yang tidak terhingga. Yang tidak terhingga, yang tidak ada batasnya, tidak akan mungkin untuk selesai. Dan bagaimana maknanya untuk adanya alam E ini, karena ada alam-alam yang lain sebelum alam E ini yang tidak terhingga, yang tidak ada habisnya. Baru alam E ini akan ada. Loh, selama dia tidak akan ada habisnya, alam E tidak akan ada. Karena untuk adanya alam E, kena yang tidak habis itu habis. Kita tak payah tengok Burhanut Tatbik, kita tengok ini ya. Kita sudah mengetahui bahwasanya wujudul awalim la nihayatalahu mustahil. Sebab itu saya cakap Avenger ini laisa min ahlis sunnah. Avenger laisa min ahlis sunnah. Kenapa? Karena dia menggunakan konsep multiverse ini. Yang mana multiverse ini indah ahli sunnah tak ada itu. Karena apa ya? Multiverse ada maknanya alam lain selain alam kita ini hanya teori tanpa ada bukti. Tanpa ada bukti. Seharusnya kalau orang membuat teori, dia kena membuat bukti yang menyokong teori itu. Teori tanpa adanya bukti, Ustadz Fauzan, dia itu cukup tetap sebagai teori. Dia tidak mempunyai kekuatan sebagai fact. Cuma kita sebagai mutakalimin, oke lah kita cakap itu adalah teori. Teori itu pun lawazimnya lawazim yang batilah. Lazimnya lazim yang batilah. Walaupun teori tanpa dalil, sila Ustaz Husaini, walaupun teori itu tanpa dalil, kita buat bukti untuk membatalkan teori itu. Padahal itu bukan tugas kita sebenarnya. Wadah ya, seharusnya yang buat teori membuat dalil atas kebenaran teori itu. Bukan kita yang tidak percaya teori itu kena buat dalil untuk membatalkan teori itu salah. Loh, betul apa tidak? Yang mengklaim kena dalil. Karena Anda mengklaim sesuatu yang belum terbukti. Apa itu? Adanya alam selain alam kita. Itu sesuatu yang belum terbuktikan. Anda kena punya bukti. Kalau Anda di mahkamah, Anda mengklaim sesuatu, Anda kena bawa bukti. Bukan yang mengingkari kena bawa bukti. Wa ma'ahada, kita ahli sunnah pakai buat dalil untuk membatalkan apa? Tasalsul fil madi jahid. So ini fi ghayatil ahamiyah. Tasalsul ada dua. Tasalsul itu apa bahasa Melayunya? Ada Ustaz Hilmi serono ini. Apa tasalsul bahasa? Hah? Itu la nihayahnya, infinity. Tasalsulnya apa? Tasalsul itu rantai yang infinity. Dan tasalsul ini atau tasalsul ala nihayah ada dua. Satunya fil madi, tasalsul ala nihayah. Ini fi ghayatil ahamiyah. La nihayah fil madi. Satunya fil mustaqbal. Indah ahli sunnah mahalul kalamnya bukan fil mustaqbal, tapi fil madi. Fil madi inilah yang dibahas oleh ahli sunnah dan letak dalilut tatbik di dalam tasalsul fil madi. Tasalsul fil mustaqbal kita tidak katakan dia itu tasalsul alla nihayah. Dia tidak alla nihayah. Jayidan. Intinya ahli sunnah membezakan antara tasalsul fil madi wa tasalsul fil mustaqbal. Jayidan. Apa makna tasalsul fil madi inda ahli sunnah? Maknanya adanya alam ini sebelum adanya alam ini ada alam lain. Saya cakap sebelum adanya alam I ada alam B. Sebelum adanya alam B alam C. Terus semacam itu sampai dia itulah
nihayah. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi dan selesai. Itu namanya tasalsul fil madi. Maknanya hakikoh tasalsul alla nihayah hanya terjadi di madi. Menurut apa namanya? Mafhum yang kita diskusikan bahwasanya itu adalah perkara yang mustahil. Mumtaz ya. Kemudian ahli sunnah tidak mengklaim bahwasanya tasalsul fil mustaqbal itu mustahil. Tasalsul fil mustaqbal, tasalsul alla nihayah fil mustaqbal tidak mustahil dia. Tapi dia itu mungkin. Kenapa Habib? Kenapa kok dia itu mungkin? Karena tasalsul alla nihayah fil mustaqbal, namanya saja alla nihayah. Hakikatnya dia itu mempunyai nihayah. Contohnya dimisalkan oleh ahli sunnah seperti surga. Surga itu kan ada awalnya kan. Tapi dia tidak ada akhirnya. Maknanya dia tidak mempunyai tasalsul fil madi. Karena kalau tasalsul fil madi maknanya awalnya tidak ada, di masa lampau tidak ada awalnya. Tapi kita setuju surga ada awalnya. Kita cakap surga awalnya, contoh saja. Contoh surga itu awalnya tahun 2000 Masehi. Wah, ini Habib mulai kasyaf. Ini contoh saja. Faradon salimna ya. Dianggap saja saya sekarang ini wali, saya mengetahui kapan awalnya surga. Jayidan. Allah bisa tak Allah mengextend? Saya kalau cakap pasal extend ini, saya ingat visa saya. Tahun-tahun kenapa namanya? Orang yang student akan tahu. Peningnya extend apa namanya? Visa ini. Boleh tak Allah ini extend sampai 2021? Bisa apa tidak? Surga ini di-extend oleh Allah sampai 2021. Bisa kan? Jahidan. Ketika 2021, 2022 ini masih belum ada. Maknanya untuk 2022 yang masih akan terjadi tahun depan, surga ini masih belum ada lagi karena masih ada di tahun 2021. Bisa tak Allah extend lagi sampai 2022? Bisa. Sampai 2023? Bisa. 2024? Bisa. Kapanpun Allah nak extend, bisa. Tahun berapapun, bisa tak Habib? Sampai tahun 2 miliar setelah Masehi? Bisa. Anda berapapun tahun yang Anda sebutkan, Anda tambah 1 masih bisa. Tapi adanya surga di tahun itu bukan daf'atan wahidah. Apa daf'atan wahidah itu? Sekaligus. Sekaligus tidak. Tapi 1 tahun per 1 tahun. Tahun 2021, esok Allah extend, esok Allah extend, esok Allah extend. Ketika di tahun 2021, 2022 belum ada surga itu. Tapi Allah extend lagi. Lah, selama kudrohnya Allah itu tidak terhingga, maknanya Allah boleh extend sampai Allah itu nak. Dan Allah nak sampai tak terhingga, boleh apa tidak? Boleh, tak ada masalah. Loh, apa Habib? Bezanya dengan madi. Di dalam madi itu, tasalsul ini dari awal sampai akhir ada sekaligus. Di dalam mustakbal, tasalsul itu ilama la nihayah tidak ada sekaligus, tapi ada sikit demi sikit, tapi sampai tidak ada akhirnya. Beza kan? Satunya sekaligus, satunya sikit demi sikit. Dari sini kita mengetahui hakikat tasalsul fil madi dan hakikat tasalsul fil mustakbal itu apa? Berbeza. Selama dia itu berbeza, hakikatnya dia itu berbeza, maka hukumnya pun juga berbeza. Anda tidak boleh untuk menghukumi sesuatu yang berbeza dengan hukum yang sama. Dengan hukum yang sama. Ahli sunnah mengatakan, kamil. Terus kenapa? Selama tasalsul fil mustakbal ini hakikatnya bukan tasalsul alla nihayah seperti fil madi, kenapa Anda katakan tasalsul fil mustakbal itu alla nihayah fil mustakbal? Apa dikatakan kalau dalam balaghah itu musyakalah saja? Tahu musyakalah ya nih? Wa makaru wa makarallah. Apakah Allah itu juga makar? Kan tidak hanya untuk apa? Musyakalah saja. Hanya untuk musyakalah saja. Yakni karena di madi ada tasalsul, di mustakbal pun juga ada tasalsul. Alla nihayah.
Sama-sama di sini juga Allah nihayah, tapi di sini juga Allah nihayah. Bezanya apa? Di sini Allah nihayahnya terjadi daf'atan wahidah, di sini Allah nihayahnya terjadi sikit demi sikit. Kenapa? Karena mustakbal itu belum ada. Tapi madi sudah terjadi. Waduh Ustaz Fauzan, selama hakikatnya ini berbeza, ahli sunnah membezakan ini yang tasalsul fil madi ini mustahil. Tasalsul fil mustakbal mungkin. Wa wajibut tasdik bihi. Kenapa? Liwurudil Quran wal hadith wa abadiyatul jannah maklum minaddin biddarurah. Alal akal ya, ini huwa qat'iyun. Anda tak setuju dengan maklum minaddin biddarurah, tak ada masalah. Minimum abadiyatul jannah apa? Qat'i. Mumtaz jiddan. Ibn Taimiyah di dalam aspek yang lain, dia mempunyai agenda bahwasanya macam ini, mempunyai agenda untuk madhabnya. Dia melihat daripada mustakbal. Oke, ahli sunnah, Anda kan setuju, Anda kan mengatakan bahwasanya tasalsul fil mustakbal itu mungkin, jaiz, wal waqi' syar'an, minimal dia itu waqi' syar'an, wa yajibu tasdik bihi. Sebagai Anda itu muslim, karena kita sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwasanya surga dan neraka itu abadi, kekal. Betul apa tidak? Begitu pula sebagian kitab mengatakan jiwa manusia pun juga kekal. Jiwa manusia itu sama seperti surga dan neraka, ada awal tidak ada akhir. Karena itu jiwa manusia itu sudah meninggal, yang meninggal hanya tubuhnya saja, jiwanya imma mu'adzab wa imma muna'am. Jaib. Selama tasalsul fil mustakbal itu jaiz, yuqasu alaihi tasalsul fil madi. Yuqasu alaihi tasalsul fil madi. Tasalsul fil madi pun juga jaiz. Aywa. Hal hadzal qiyas sahih? Macam mana Ustaz Husaini? Ghairu sahih. Kenapa ghairu sahih Ustaz Fauzul? Mafhum beza. Aywa, karena mafhumnya berbeza. Anda tidak boleh mengkiaskan sesuatu yang berbeza dengan sesuatu yang sama. Anda tidak boleh mengkiaskan dua hal yang berbeza dengan hukum yang sama. Yang namanya kias itu harus ada ilah yang sama. Ketika hakikatnya dua ini berbeza, macam mana Anda memberikan hukum yang sama? Ibn Taimiyah kenapa mengatakan semacam itu? Karena dia mempunyai agenda, dan dia mempunyai akidah yang khas di dalam sifat-sifat Allah, bahwasanya beliau Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya Tuhan yang menciptakan, yang benar-benar menciptakan, lebih sempurna daripada Tuhan yang bisa menciptakan tapi tidak menciptakan. Kita ahli sunnah mengatakan Allah mundul azal qadirun ala khalqil alam. Tapi Allah tidak ingin menciptakan, kemudian arada an yakhluk fa khalaq alaman wahidan. Minimum yang kita tahu, mumtaz jiddan. Ibn Taimiyah tidak, maknanya Tuhanmu tidak sesempurna Tuhanku. Karena Tuhanku mundul azal khalaq. Dan setelah dia menciptakan alam yang pertama dan selesai, dia menciptakan lagi. Kenapa? Karena ketika dia menciptakan lagi, dia akan lebih sempurna daripada Tuhan yang menciptakan satu alam saja. Karena dia menciptakan dua alam. Ketika menciptakan tiga alam, dia lebih sempurna. Dia terus semacam itu menciptakan alam sampai tak terhingga. Allah nihayah tadi itu. Kalau Anda tengok Doctor Strange atau Avenger, mabda-mabda semacam ini ada. Namanya apa? Multiverse. Ada dunia-dunia yang lain, mungkin ada Fauzul yang di dunia lain bukan mengaji ilmu kalam, mungkin Anda jual roti tampal di dunia itu ya nih. Mungkin Ustadz Husaini menjadi mufti KL di dunia yang lain. Mungkin Ustadz Saddam tak tahu menjadi Saddam Hussein yang ada di mana namanya, yang ada di Irak. Mungkin saja, saya tak tahu. Itu namanya apa? Multiverse. Loh, ini secara teori tidak ada masalah, tapi buktinya apa? Apakah itu mungkin? Mungkin. Dalilnya apa? Ahli sunnah tidak ada dalil yang kuat, bahkan itu adalah perkara yang
mustahil. Perkara yang mustahil. Ibn Taimiyah mengatakan adanya awalim la nihayatalahu wajib. Kenapa? Li'anna bihi yakmul al-ilah. So, tengok. Tuhan menjadi sempurna. Kenapa? Karena dia senantiasa menciptakan. Wa hadza huwa makna. Kenapa ketika dia itu menciptakan akan ada sesuatu yang qaim bidzatihi, baru dia bisa menciptakan. Dan itulah makna kullu yaumin huwa fisyan, kullu yaumin yaqumu bidzatihil hawadits. Yaqumu bidzatihil hawadits. Abu Hasyim Al-Jubai di taraf yang lain mengatakan bahwasanya tengok daripada madi. Loh, tasalsul fil madi kan mustahil. Wa yuqasu alaihi tasalsul fil mustaqbal. Fatasalsul fil mustaqbal kaman? Mustahil. Mustahil. Karena itu suatu saat ahli surga akan sakitun wa sakinun. Akan diam. Di satu fase ahli surga itu akan diam karena Allah nihayah itu apa namanya? Mustahil. Fil mustaqbal mustahil. Karena itu ahli surga suatu saat akan apa namanya? Diam. Sudah tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Listihalatil tasalsul fil mustaqbal. Tengok. Ini pendapatnya Abu Hasyim Al-Jubai. Abu Hasyim Al-Jubai yuqasul mustaqbal alal madi. Wa Ibn Taimiyah yuqasul madi alal mustaqbal. Ahli sunnah yufarriq bainal madi wal mustaqbal. Tengok. Jayid sah? Mumtaz jiddan. Kemudian untuk membatalkan tasalsul fil madi ini, untuk membatalkan tasalsul fil madi ini ada penghapus ini. Ahli sunnah mempunyai dalil. Yakni sebenarnya kita sebagai mungkir tidak perlu dalil. Kenapa? Karena tasalsul fil madi ini hanya apa namanya? Teori tanpa ada dalil. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat alam selain alam kita. Apakah ente pernah melihat alam lain? Di situ ada Husaini, selain Husaini imam. Pernah? Kan tidak ada. Itu hanya ada di dalam Avengers saja. Ada Doctor Strange yang pahlawan, ada yang penjinaya. Itu kan hanya apa namanya? Hanya teori di dalam Avengers saja. Realnya apa ada? Tidak ada. Anda perlu bukti. Wa ma'ahadha nukim dalilan ala butlani. Apa itu? Kita kenal dengan nama dalilut tatbik atau juga dikenal dengan nama dalilut tufan. Dalilut tufan jahid jiddan. Untuk memahami dalilut tatbik dan dalilut tufan ini, ada dua muqaddimah yang kena Anda pahami sebelumnya. Muqaddimah yang pertama, mana saya punya buku ini? Saya rangkum di sini dari kalamnya Syekh Said Foda ya ini. Karena Syekh Said Foda membahas ini dua kali. Dulu ketika beliau mengajar kitab ini, mengajar Nadham Jauharah, dan yang kedua kalinya beliau ketika mengajar Arba'in fi Usuluddin, membahas masalah ini detail sangat. Ayo. Yang pertama, muqaddimah untuk memahami dalilul tatbik, yang pertama adalah apa namanya? Kullu mazada bi adadin mahdud fahuwa mahdud. Kullu mazada bi adadin mahdud fahuwa mahdud. Ini yang pertama, yakni setiap angka yang lebih dengan angka yang terbatas, itu angka itu juga apa namanya? Terbatas. Sesuatu yang namanya alla nihayatalahu itu hanya amrun i'tibari. Oke, salamna faradon annahu mawjud. Yakni sekarang ini nahnu nusallim faradon, di dalam perdebatan hal ini semacam ini biasa. Oke, saya anggap perkataan Anda ini benar. Kalau memang perkataan Anda ini benar, pasti lazimnya juga benar. Kalau sampai perkataan Anda benar dan lazimnya ini salah, ini perkara yang mustahil. Pasti kalau lazimnya itu salah, perkataan Anda pasti juga salah. Kita katakan itu adalah burhanul khuluf. Mumtaz jiddan. Muqaddimah yang pertama untuk memahami burhanut tatbik adalah kullu mazada bi adadin mahdud fahuwa mahdud. Yang kedua, al-mutamathilat laha nafsul ahkan.
Ini kaidah badihi ya nih. Bahwasanya sesuatu yang sama, ya hukumnya pasti juga sama. Betul apa tidak? Saya student, Sadam juga student. Kalau hari ini cuti untuk saya, untuk Sadam pun juga cuti. Anta cikgu di Abagiroh, Fauzan juga cikgu di Abagiroh. Taipusam cuti? Tak cuti. Berarti Anda pun juga tak cuti. Al-mutamadilat laha nafsul ahkam. Betul apa tidak? Dan ini badihi. Kemudian di dalam Burhanut Tatbik, Nufrid Khosman. Contohnya saya dan Anta, Ustaz Fauzul. Anta mengklaim bahwasanya tasalsul fil madi maujud. Saya mengklaim tasalsul fil madi ghairu maujud atau mustahil. Oke, kita tahu titik khilaf kita di dalam perdebatan. Yang paling penting Anta tidak cari di mana titik khilafnya, tapi cari titik temunya. Titik temu antara Anda dan saya itu mana? Wujudu hadzal alam. Hal tungkir wujudu hadzal alam? La. Wa ana kaman la ungkir wujudu hadzal alam. Jayyid. Ini saya hapus ya. Minimal saya dan Fauzul mengklaim bahwasanya alam ini tahun berapa ini? 2022. Al-alam tahun 2022 ini apa? Maujud. Sampai minimal kita cakap di sini saja. Ini mahalul ittifaq baini wa bainal Fauzul, bahwasanya alam tahun 2022 itu apa? Maujud. Kemudian Anda mengklaim ini sampai la nihayata lahu. Saya salamna, ya Allah, muskilah. Saya setuju dengan Anda li ajlil jadal. Jadalan saya setuju ya. Ini jadalan atau tanazulan. Saya cakap oke, setuju kalau memang ini benar. Kalau memang ini benar, pasti lawazim kalam Anta juga benar. Dan ini di dalam perdebatan boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi yang jelas antara saya dan Fauzul di sini sepakat, bukan jadalan, sepakat apa namanya? Waqian wal ittifaqon. Tapi di sini Ustadz Fauzul percaya, saya usalimuhu jadalan di mandi. Mumtaz. Setelah itu macam mana? Setelah itu apa? Selama kita sudah nufrid hada, kan Anda meyakini daripada 2022 sampai ke belakang 2021, 2020, 2019 terus ada sampai malah nihayatalahu fil madi. Saya biimkani untuk ufrid silsilatun ukhra. Dari mulai Tufan. Tufan ini yang dipakai oleh mutakalimin. Anda boleh pakai yang lain. Mungkin Anda boleh pakai Tufan, Anda boleh pakai meletusnya gunung apa itu? Pompe itu yang boleh. Kalau di Indonesia mungkin meletus gunung apa? Semeru. Apa? Apalagi Antana cakap apa lagi? Ya, ini kejadian-kejadian yang dulu disepakati oleh semuanya. Setelah Anda kan muslim kan? Saya muslim kan? Percaya Tufanmu? Saya percaya. Tak percaya, Anda sudah kafir sudah. Kenapa? Li'annahu akhbara bihil Quran. Cidan. Nah, nunakul bahwasanya ada silsilah Tufan. Dan jelas silsilah Tufan ini juga akan ke belakang sampai malah nihayah juga. Akan ke belakang sampai malah nihayah. Mumtaz. Sekarang kita mempunyai dua silsilah. Dua silsilah ini kita tatbik. Apa kita tatbik itu? Hah? Compare. Kita compare, boleh kita compare. Ketika kita compare, ini silsilah yang pertama, ini silsilah yang kedua. Ketika kita compare silsilah yang pertama dan silsilah yang kedua, akan yuntaj 4 ihtimalat. 4 ihtimalat. Yang pertama, antantahiyah silsilatani ma'an. Yang kedua, anla tantahya silsilatani ada kurang lamnya ya. Silsi latani ma'an. Silsi latani ma'an. Yang ketiga,
an yantahiya silsilatu tufan faqat. Yang keempat, antantahya silsilatu 2020 silsilatul haliyah ya nih. Silsilatul saya cakap haliyah ya yang sekarang ini fakot. 4 ihtimal ini yang bisa Anda ambil daripada tatbik. Tatbik itu bukan compare. Tatbik itu Anda apa? Gabung ya. Anda gabung apa ya? Kalau burger itu antara roti dan roti Dikepil. macam itu namanya tatbik. Tobak kok di Tarim itu ada makanan namanya mutobak. Tobak macam itu, di sini macam murtabak. Murtabak mungkin daripada kata-kata mutobak tahu. Mungkin. Roknya itu tak tahu daripada mana itu. Di Tarim namanya apa? Mutobak. Tobak kok ya nih, tobak kok itu bisa maknanya meliputi semua, bisa maknanya satu yang pertama dan yang kedua itu di Disandwichkan. disandwichkan. Dulu saya suka tahu apa namanya mutobak gitu. Tapi di Tarim tadi sedap. Kami kalau nak beli di mana di Sewun. Alah kuliah saya tak nak cakap pasal mutobak di sini. Intinya ada 4 apa namanya kemungkinan di dalam 2 silsilah ini. Silsilah 1 dan silsilah 2. Satunya silsilah, ini saya katakan silsilah haliyah. Kenapa silsilah haliyah? Karena dia bermula daripada sekarang. Yang kedua saya katakan silsilah tufa. Nih ya. Kenapa? Karena dia bermula daripada tufanun Nuh alaihis salam. Oke, kalau kita tatbikkan 2 silsilah ini, ada 4 kemungkinan. Ya imma dua-duanya selesai bersama-sama, ya imma dua-duanya tidak selesai bersama-sama, ya imma silsilah tufaniyah saja yang selesai, ya imma silsilah haliyah saja yang selesai. Kita sebagai ahli sunnah, untuk membatalkan, untuk apa namanya, melengkapi dalil ini, kita kena membatalkan semua ihtimal ini. Ketika semua ihtimal ini terbatalkan, maknanya kemungkinan adanya silsilah mala nihayata lahu fil madi semuanya apa? Terbatalkan. Kenapa? Li'anna lazimul apa? Li'anna lazimul batil apa? Batil. Jayyid. Mumtaz. Sekarang kita mulai di ihtimal yang pertama. Antantahya silsilatani ma'an. Yakni ketika kita compare dua-duanya akan selesai bersama-sama. Hadza muhal. Kenapa dia itu muhal? Anda akan mengatakan bahwasanya silsilah tufaniyah sama dengan silsilah haliyah. Padahal kita mengetahui tufan lebih dahulu daripada 2022. Wadah ya? Tidak mungkin dua-duanya itu selesai bersama-sama. Ya yang selesai tufan dulu baru selesai haliyah. Dan untuk sampai tufan ke haliyah perlu beberapa tahun. Hitung saja farodon perlu untuk sampai ke tahun 2022 Masehi itu daripada tufan Nuh, kita perlu 4000 tahun. Anggap aja saya kasyaf, perlu apa namanya 4000 tahun dari tufan Nuh sampai sekarang. Loh, silsilatun tufaniyah juga silsilatun la nihayata lahu fil madi. Silsilah haliyah juga silsilah la nihayata lahu fil madi. Tapi bagaimana la nihayata lahu? Dua-duanya la nihayata lahu fil madi, tapi silsilah tufaniyah lebih dahulu selesai daripada silsilah haliyah. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama la nihayah. La nihayah tidak bisa lebih banyak daripada la nihayah yang lain. Dua-duanya sama-sama apa? Infinity. Dua-duanya sama-sama infinity. Ketika dua-duanya infinity, macam mana infinity lebih besar daripada infinity yang lain? Kalau dia lebih besar, ini bukan infinity namanya. Antantahya silsilatani ma'an. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena realnya kita mengetahui silsilah tufaniyah tantahi dahulu, baru silsilah
haliyah intiha silsilataini ma'an yu'addi ila taswiyah baina silsilah haliyah wa silsilah tufaniyah wal waqi' tukadzibuhu. Dan waqi' mendustakan selesainya dua silsilah ini dalam waktu yang sama, karena kita tahu terjadi dulu tufan pada Nabi Nuh, baru 4.000 tahun setelahnya baru kita masuk ke tahun 2022. Dibilang fal ihtimalul awal muhalun li anna silsilatal haliyah zadat ala silsilati tufaniyah. Betul, silsilah haliyah zadat bi arba'ati alaf ala silsilatil tufaniyah bi arba'ati alaf sanah. Fa ka'annahu yaqul innal akthar musawin lil akol. Fa batala hadzal ihtimal, tidak mungkin al akthar musawin lil akol. Jadi ihtimal pertama batal. Ihtimal kedua, an la tantahiya silsilatani ma'an. Dua-duanya tidak selesai. Loh, macam mana tidak selesai dua-duanya? Kalau dua-duanya tidak selesai, selesainya itu sekarang, mustahil. Anta tukadzibul waqi' tetap. Karena kalau Anda mengatakan dua-duanya tidak selesai, Anda menyamakan silsilah tufaniyah dan silsilah haliyah. Sama iskalnya di yang pertama juga terjadi di yang kedua. Wal ihtimal tsani muhalun li anna silsilatat tufaniyah aqal minas silsilatil haliyah. Fa ka'annaka taqul inna silsilatat tufaniyah musawiyatun li silsilatil haliyah. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya tufan lebih selesai dahulu daripada haliyah. Jayidan. Oke, yang selesai adalah silsilatut tufan dahulu. Jayidan. Silsilatut tufan kan selesai dahulu daripada silsilah haliyah kan. Oke. Daripada tufan ke haliyah perlu berapa ribu tahun? 4.000 tahun kan? Alal farad sihatihi, yani ala fardi sihatihi, dia perlu 4.000 tahun. Maknanya untuk sampai ke silsilah haliyah perlu 4.000 tahun. Maknanya minat tufan ila mala nihayatalahu plus 4.000 tahun baru sampai ke silsilah haliyah ila mala nihayatalahu. Ingat kaidah yang pertama, mazada apa? Mazada bi'adadin mahdud. Fahuwa mahdud. Setiap sesuatu yang lebih dengan angka yang mahdud, 4.000 itu kan terbatas kan 4.000 kan? Terbatas, dia bukan tidak terbatas, terbatas. Maknanya alla nihayah plus sesuatu yang terbatas, bagaimana dia bisa sama dengan alla nihayah yang lain? Alla nihayah apapun itu, selama Anda tambah dengan sesuatu yang mahdud, dia tetap menjadi infinity. Infinity tambah berapapun tetap infinity. Bagaimana infinity ini ditambah perkara yang mahdud sama dengan infinity yang lain? Ini menandakan ini bukan infinity, karena kullu ma zada bi adadin mahdud fahuwa mahdud. Fahuwa mahdud. Maknanya tufan untuk sampai ke sini perlu adadul mahdud. Wa mazada wa kullu ma zada bi adadin mahdud fahuwa mahdud. Maknanya silsilah tufaniyah apa? Mahdud kan? Dan silsilah tufaniyah musawiyatun li silsilatil haliyah al-mutamathilat laha nafsul ahkam. Jayidan. Kemudian yang ihtimal yang keempat, antantahya silsilatun haliyah mustahil hada. Yang selesai hanya silsilatun haliyah. Maknanya ini tak selesai loh. Macam mana ini selesai duluan, tapi yang selesai malah ini. Akhirnya yang aktsar menjadi akal. Loh kan, ini selesai dulu. Setelah 4.000 tahun baru kita terjadi silsilah haliyah kan. Macam mana sesuatu yang seharusnya di masa depan selesai dahulu daripada sesuatu yang seharusnya selesai 4.000 tahun yang lalu? Hada mustahil hada. Yakni aklian hada mustahil. Maknanya dengan saya cakap semacam ini, 4 ihtimal ini semuanya apa? Batil. Lah kalau 4 ihtimal ini semuanya batil, maknanya adanya silsilah mala nihayatalahu fil madi semuanya apa? Batil. Inilah yang kita kenal dengan nama dalilut tatbik. Tafsilnya semacam ini. Tafsilnya apa namanya? Semacam ini. Semuanya terbina atas muqaddimah yang saya katakan tadi itu, bahwasanya kullu mazada bi'adadin mahdud fahuwa mahdud. Kemudian al-mutamathilat laha nafsul ahkam, biasanya ditambahi satu lagi, yaitu alla nihayata la takhtalif bin alla nihayata ukhra.
Maksudnya infinity tidak berbeza dengan infinity yang lain. Mumtaz jiddan. Aduh. Fa idza batala hadza, batalat wujudul batalat wuku' wa imkan mala nihayatalahu fil madi. Kalau batal mala nihayatalahu fil madi, sabatat dakwana wa huwa istihalatu apa? Mala nihayatalahu fil madi. Pas. Maknanya mala nihayatalahu fil madi batil. Kemudian fil mustaqbal kalam akhir. Karena memang dari awal kita tidak menyamakan hakikat dan mahiyah mala nihayatalahu fil madi dengan mala nihayatalahu fil mustaqbal. Dan Syekh Said mengatakan bahwasanya Aristo tak suka dalil tatbik ini. Saya tak tahu kenapa Aristo tak suka dalil tatbik ini. Begitu pula semua kawan-kawan murid-muridnya Aristo ya. Aristo punya madrasah namanya Madrasatul Masya'in. Dan Madrasah Masya'in ini berpisah dengan gurunya Aflatun karena Aflatun lebih suka ilhamat dan tazkiyatun nafas. Aristo lebih suka akal dengan usul ilallah, usul ilal haq bil akal. Namanya madrasahnya adalah Madrasatul Masya'in. Dan Aristo dan atba'ihi tak suka dalil ini. Kemudian Immanuel Kant naqala ibtalu hadad dalil anhum. Khalas. Saya kira cukup di sini. Yakni ini yang bisa saya sampaikan pasal dalilut tatbik, apa hakikat dalilut tatbik, dan dia digunakan untuk ibtal mala nihayatalahu fil madi saja. Yani tasalsul mala nihayatalahu fil madi yubtal dengan dalilut tatbik. Dan ada hadisnya Syekh Said tentang Imran Ibn Husain, man khalaqa kadza, man khalaqa sampai man khalaqallah. Rasulullah cakap ilahuna kif. Berhenti di sini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tasalsul fil madi itu mustahil, batil. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai sudah muqaddimatus sab'ah untuk dalilul hudus. Dan saya anggap masalah dalilul hudus wa ma ya'tarihi minal masail intahat. Kita masuk ke masalah yang selanjutnya, yaitu tentang mafhumul iman. Naqra qalilan, saya pun hari ini saya sedikit penat. Naqra qalilan daripada mafhumul iman ini. Karena dari awal bed sebelumnya itu kan cakap pasal fandur ila nafsika. Tentang wajizim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Yani awalul wajib alal insan huwal ma'rifah. Setelah awalul wajib alal insan itu ma'rifah, bagaimana cara kita untuk wusul ilal ma'rifah? Dengan cara apa? Nador. Oke. Setelah kita nador, apakah nador ini saja cukup? Setelah kita nador, kita mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Yang namanya Muhammad bin Abdillah ini adalah Rasul. Ketika kita sudah sampai kepada natijah itu, apakah kita dianggap kita itu beriman? Apakah cukup kita mengatakan Allah maujud wa Muhammad bin Abdillah Rasulun? Apakah cukup kita mengatakan itu? Apakah cukup kita mengetahui itu? Kita dikatakan apa? Beriman. Ahli sunnah wal jamaah tak cukup. Ada sesuatu yang lain di dalam beriman, iman syar'an ini yang perlu ada di dalam diri seorang muslim agar dia itu dikatakan dia itu beriman. Biasanya sampainya Anda kepada sebuah natijah dikatakan ini adalah tasdikun apa? Mantiki. Tasdikun mantiki. Maknanya ketika Anda mengatakan Allah Allah maujud wa Muhammad bin Abdillah Rasulullah, itu namanya tasdikun mantiki. Maknanya Anda mengitsbatkan wujubul wujud kepada Allah, dan Anda mengitsbatkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi. Bas,
ada sesuatu dan dua perkara ini ketika Anda nadhar dan Anda sampai, itu sesuatu yang tidak bisa Anda tolak ya. Karena sampainya Anda kepada sebuah natijah setelah Anda meletakkan dua mukadimah ini itirori, sawaun kana aklian, adian, atau apa namanya? Atau mutawalid. Ala kullin, maknanya sampai kepada sebuah natijah itu bukan daripada kemampuan manusia. Itu sudah apa namanya? Otomatis memang semacam itu. Lah, sedangkan yang namanya beriman itu perkara yang pilihan, perkara yang ikhtiari. Sebab itulah di dalam syariat, setelah Anda itu mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, ada sesuatu yang asing daripada hanya Anda mengetahuinya. Apa itu? Anda tunduk dengan apa yang Anda ketahui. Yang mana tunduk itu diungkapkan dengan makna al-idhan bima ta'rifuhu anta. Anda tunduk dengan apa yang Anda ketahui. Oh iya, aku mengetahui Nabi Muhammad ini adalah Nabi. Muhammad ini adalah Nabi. Setelah aku mengetahui, ya aku kena tunduk. Maknanya aku kena mengikuti perintahnya, aku kena sholat, aku kena zakat. Anda menerima hukum-hukum Allah, Anda menerima hukum-hukum Nabi. Itu adalah yang namanya apa? Idhan. Biasanya ditakbirkan juga di dalam kitab-kitab yang lain dengan kalimat hadithun nafsi at-tabi' lil apa? Lil ma'rifah, betul. Hadithun nafs at-tabi' lil ma'rifah. Maknanya hadithun nafs adalah idhan yang ikut dengan ma'rifah. Maknanya Anda tahu dulu, baru Anda mengatakan pada diri Anda, saya kena tunduk terhadap apa yang saya ketahui. Kadang-kadang orang itu, Ustaz Sadam hanya tahu tapi tak nak tunduk. Abu Lahab tahu. Banyak orang-orang Yahudi itu tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Nabi, tapi tahu saja tidak cukup untuk menjadikan Anda itu beriman. Ada unsur lain selain tahu. Anda kena tunduk terhadap apa yang Anda ketahui. Itu yang sedikit susah. Itu yang sedikit susah. Ini orang-orang munafik macam Abdullah bin Ubay bin Salul tahu ini Nabi Muhammad ini Nabi, tahu. Cuma saya tak nak saya tunduk dengan orang ini. Abu Lahab, Abu Jahal tahu. Tapi ada apa ya? Ego. Kenapa dia ego? Manusia. Mungkin dia mempertahankan jabatan dia. Saya ketua Quraisy tahu. Saya imam satu ini. Macam saya ketua Quraisy. Jadi kalau saya tunduk kepada Nabi Muhammad, saya tidak akan menjadi ketua Quraisy lagi karena saya kena tunduk kepada orang ini. Orang ini akan menjadi ketua Quraisy. Orang berat semacam itu. Berat. Ada kan ketika Anda menjadi ketua Quraisy, membesar Quraisy, ada facility yang Anda nikmati. Ketika Anda tunduk kepada Nabi Muhammad, facility ini kena hilang. Anda kena tunduk terhadap peraturan yang baru. Itu tak semua orang boleh apa namanya? Boleh terima. Tak semua orang boleh terima itu. Karena itu kan wa fussiral imanu bit tasdiki. Dan iman itu ditafsirkan dengan apa namanya? Tasdik. Tasdik maknanya Anda mempercayai. Dan tasdik ini bukan tasdik hanya Anda mengetahui saja, bukan semacam itu. Kalau hanya mengetahui menjadikan Anda beriman, maka banyak orang-orang itu, orang-orang kafir akan beriman. Padahal dia itu adalah, dikatakan oleh Allah itu adalah kafir. Abu Lahab kafir, dia tahu Muhammad ini adalah Nabi Muhammad ini adalah Rasul. Abu Jahal juga tahu. Banyak orang-orang Yahudi itu tahu, tapi ketahuan mereka tidak membuat mereka menjadi seorang mukmin. Karena itu at-tasdik huwa tasdiku syar'an. Yang mana tasdik syar'an terdiri daripada dua. Anda tahu kemudian Anda tunduk. Bukan hanya percaya tapi tunduk dengan apa yang Anda ketahui. Tunduk dengan apa yang Anda percayai. Kalau Anda tak tunduk percuma. Maknanya Nabi cakap ini Anda kena, oke. Karena Anda yakin ini adalah siapa namanya? Rasulullah. Ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jaijidan. Dan dikatakan juga di sini oleh Syekh Bajuri bahwasanya makna tasdik di sini bukan hanya tasdik dengan Allah dan Rasulnya, tapi setiap perkara yang dibawa oleh Rasul. Karena ketika Anda meyakini ini adalah Rasulullah, dia tak mungkin bohong. Perkara-perkara yang datang dengan Rasul yang sampai derajat maklumin nadin bidorurah, Anda kena percaya.
Kalau Anda mengingkari satu saja perkara yang maklum minadin bidharurah, sekiranya perkara ini diketahui oleh semua Islam dan Anda mengetahuinya dan Anda mengingkarinya, Anda dihitung Anda ini apa? Kafir. Anda ini apa? Kafir. Jayyidan naqra qalilan daripada kalamul Bajuri. Wa'lam annal iman khamsata aqsam. Di sini Imam Bajuri ini cakap pasal makomat. Pasal apa namanya? Pasal makomat. Makomat di dalam iman. Syekh Said Foda ketika mengajar kitab ini, beliau yuhadir daripada kitab Risalah Qusyariyah. Risalah Qusyariyah termasuk kitab-kitab tasawuf ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Dan banyak yang orang-orang biasanya kan orang-orang sufi ini banyak kritik mutakalimin. Mutakalimin ini hanya tahu dengan akalnya aja, tapi tak pernah rasa. Dzuk sata'rif. Mutakalimin i'rif sumaduk. I'rif sumaduk. Anda tahu dulu baru Anda rasa. Mereka tidak, rasa dulu baru Anda akan tahu. Yakni banyak orang-orang tasawuf yang tidak benar. Mereka itu mengkritik mutakalimin karena mereka tidak pernah merasa. Akan tetapi mereka akan mengkritik Rozi. Rozi ini tidak pernah yaduk. Rozi Tiftazani tak pernah yaduk, tapi mereka tidak pernah bisa mengkritik Kusyairi. Ada Kusyairi, Anda nak cakap dia tak pernah yaduk. Huwa dzak anta wa abuk, katanya. Huwa dzak anta wa abuk. Tak boleh nak kritik Kusyairi, tidak boleh karena li annahu sufi hakiki ya. Huwa dzaka wa akal. Wa akal kullu ya. Dan beliau mengarang risalah Qusyariyah yang disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan dihasyiahkan oleh Al-Arusi. Saya selalu mengatakan matan dan syarah Anda boleh baca dengan tutup mata. Maknanya Anda ambil manapun oke, tak ada masalah. Hasyiahnya jangan. Hasyiahnya Arusi itu ada beberapa tempat yang dia yu'ayyid wahdatul wujud daripada ahli sunnah wal jamaah. Karena itu untuk tengok hasyiatul Arusi kena sikit hati-hati. Ama Syekhul Islam dan syarahnya Syekhul Islam Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan matannya Risalah Qusyariyah dari awal dari A sampai Z semuanya oke. Hasyiah Arusi jamil, tapi ada beberapa tempat yang kena intibah di situ. Karena kelihatannya yamil ila ila wahdatil wujud. Jayyidan. Dan menurut Imam Bajuri ada 5 makomat di dalam iman. Dan makomat ini, Syekh Said Foda mengatakan bahwasanya makomat ini dia ini bukan ma'arif, tapi dia itu ahwalun linnafas. Dia Dia bukan pengetahuan, tapi minadzuk wa ahwalin nafas, dan tidak ada selama dia itu dzuk dan makrifah ini bukan dzuk, maknanya tidak ada pertentangan antara dua ini, dan tidak boleh dzuk itu bertentangan dengan akal. Kalau ada dzuk bertentangan dengan akal, maknanya dzuk ini dzuk yang khotok, dzuk yang sahih, rasa yang benar itu kena terbina atas akal yang sahih. Kalau ada dzuk bertentangan dengan akal, maknanya dzuk ini dzuk yang fasid. Jayyidan sila. Wa'lam annal iman ala khamsati aqsam. Imanun an taqlid wa huwa al-imanun nashi'u anil akhdhi biqauli syekhi min ghairi dalil. Kadangkala iman itu an taqlid, yaitu adalah iman yang terjadi daripada qaulu syekh. Imanut taqlid, yakni saya percaya kepada syekh, saya taklid, selesai. Ini namanya iman an taklid. Amik qaulu syekh daripada tanpa dalil. Ada lagi iman an ilm. Anda beriman daripada adillah. Anda tengok, Anda nadhar, Anda ma'rifah, kemudian Anda beriman terhadap hasil daripada apa yang Anda ketahui. Yang ketiga, imanun an iyan wa huwal imanun nashi'u an muraqabatil qalbi lillahi bihaitsu la yaghibu anhu tarafat 'ain. Ada iman an ayan, dan yang ini menyaksikan. Apa makna menyaksikan itu? Maknanya iman yang terbina atas muraqabatil qalb lillah. Maknanya Anda merasa Allah terus mengawasi Anda merasa saja. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali Anda itu
kecuali Anda itu sudah mengetahui Allah dengan adillah. Dan ini adalah maksud daripada kholwah ayuha thalabah. Kholwah itu apa? Kholwah itu sekiranya Anda itu selalu merasa ketika Anda masuk ke kholwah, Anda itu selalu merasa Anda itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sampai derajat fana, kama saya tisuf tengok wal imanu apa? Al-haq. Wa imanun an haq wa huwal iman an nasyi an musyahadatillahi bil qalbi. Yani Anda tusyahidullah bil qalb. Maknanya Anda mengetahui bahwasanya hanya Allah lah, bukan hanya Allah lah yang ada. Allah lah yang mengatur segala hal. Dan saya mengakui Anda itu ada. Tapi keberadaan Anda diciptakan oleh Allah. Semua ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, yakni anta semacam fana. Anda hanya menyaksikan bahwasanya musabbibul asbab yang menciptakan segala hal ini, yang membuat rizki saya, itu semuanya adalah Allah. Anda hanya tengok, oh, bos anta yang memberi gaji. Loh, bos anta bisa dapat gaji dari mana? Dari fulan. Fulan dari mana? Terus Anda akan sampai kepada sebenarnya semua itu adalah apa namanya? Allah. Lah, kholwah itu tugasnya itu bagaimana ketika Anda itu kholwah, Anda itu sampai di dalam sebuah derajat, sampai di dalam sebuah suasana yang mana Anda tidak menyaksikan kecuali hanya Anda dan Allah saja. Maknanya semua orang-orang ini ada tapi tidak mempunyai power. Yang mempunyai power hanya Allah. Dan itu adalah maksudul kholwah. Ketika Anda sampai di kholwah semacam itu, Anda keluar, Anda membawa apa yang ada di kholwah ke luar. Membawa apa yang ada di kholwah keluar. Lah nanti yang namanya manusia ya, lama-kelamaan athar ini akan hilang. Ketika athar ini hilang, ya Anda kholwah balik. Anda kholwah lagi. Anda sampai ke derajat fana, keluar lagi. Nanti apa namanya? Kurang lagi Anda balik lagi. Orang yang bisa semacam itu, maksudnya ketika dia itu kholwah, dia sadar bahwasanya, oh, saya ini tidak ada yang membantu saya di dalam dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ini ada tapi tidak mempunyai power. Jangan sampai kalau Anda kholwah menurut madzhab wahdatil wujud, nanti Anda akan sampai bahwasanya semua di dunia ini fanin atau ghairu mawjud. Yang mawjud hanya Allah. Itu maqamul fana inda wahdatil wujud. Indah sudah tidak semacam itu. Maqamul fana inda ahli sunnah adalah semua itu ada. Akan tetapi semua tidak mempunyai power. Yang mempunyai power hanya Allah Subhanahu wa taala. Jaijidan. Sebab itulah yang namanya kholwah itu tidak mungkin Anda sampai ke dalam derajat ini kecuali Anda itu mengetahui akidah ilmu kalam. Orang yang tidak mengetahui akidah kemudian kholwah, saya tak tahu apa yang dia pikirkan. Saya nak tenang. Kalau nak tenang itu kholwah itu cita lain. So, Anda nak tenang, Anda kena bercuti. Kholwah cita lain. Kholwah itu adalah butas tahdir, bahwasanya jami'ul mafil kaun ini kulluhu biqodratillah wa iradatihi, sampai ke dalam derajat itu. Kemudian setelah Anda kholwat, Anda keluar membawa makom ini keluar, dan Anda tidak boleh untuk tersilap karena Anda kholwah hanya ada antara anta dan Allah saja. Anta al-an tu'amilullah di dalam kholwat Anta 7 hari, 10 hari. Anda sering cakap dengan Allah, sering munajat dengan Allah. Kemudian Anda keluar, Anda jumpa makhluk. Jangan Anda gunakan bahasa yang Anda gunakan ketika kholwat, Anda gunakan ketika dengan makhluk. Jangan semacam itu. Itu namanya jadab nanti. Apa itu jadab? Jadab itu Anda menggunakan bahasa yang biasanya Anda gunakan kepada Allah, Anda gunakan kepada makhluk, ataupun sebaliknya. Wali hakiki yang bisa membezakan ketika setelah dia kholwat, bagaimana muamalah dengan manusia dan bagaimana muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya waktu itu mengatakan bahwasanya jadab ini laisa maqaman alian ya, tidak. Karena kalau memang jadab ini maqamun ali, niscaya Nabi pun juga jadab. Apakah Nabi itu jadab? Lah.
Nabi yufarriq bainal haq wal khalq. Orang jadab tidak bisa membezakan mana hak dan mana khalq. Jayidan. Kemudian yang terakhir adalah imanun an hakikah. Wa huwal iman anna syai'an kaunihi la yashhadu illallah. Aywa. Fattaklid la yushahidu illallah. Maknanya dia hanya melihat, sebabnya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia merasa semua ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu fana ala madzhab wahdatil wujud. Hati-hati jangan sampai tersilap. Ahli sunnah mengatakan musyahadah ini ahwalun linnafas, tapi wahdatil wujud ahwalun lil wujud. Fananya pun juga berbeza. Di dalam maqamul musyahadah Anda merasa manusia ini ada tapi tidak mempunyai power. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Di dalam madzhab wahdatil wujud semua ini tidak ada. Kalau semua tidak ada, apalagi powernya. Wong wujudnya saja tidak ada. Ayo. Wal haqiqatu lil waqifin wa yusamma maqam al fana li'annahum yafnauna an ghairi llahi wa la yashhaduna illa iyyah. Wa amma haqiqatul haqiqah fahiya lil mursalin. Adapun haqiqatul haqiqah fahiya lil mursalin, yakni lil rasul. Dan makomnya rasul tidak bisa kita sampai. Kalau kita sampai makom rasul, ada rasul nanti menjadi menjadi rasul. Ada orang itu dulu. Makomnya Sayyidina Abu Bakar ini tidak akan mungkin dicapai oleh selain Sayyidina Abu Bakar. Oke, kita kena riadoh untuk sampai ke dalam makomnya Sayyidina Abu Bakar. Saya cakap dari awal tidak bisa dicapai kok. Kok Anda riadoh nak mencapai? Anda gila gak? Saya cakap gila gak? Yani saya nak sampai makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mustahil. Dan kita tidak bisa sampai ke situ. Rahmat untuk kita. Kalau kita bisa sampai ke situ dengan level kita semacam ini, kita mati tau. Berkali-kali saya katakan, Imam Ghazali itu di dalam Munkit dengan Total itu mengatakan bahwasanya nubuwah ini semacam sixth sense yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih, yang mana sixth sense ini bisa untuk memperkuat semua indranya. Karena itu tubuhnya lebih kuat, matanya lebih kuat, semua mentalnya lebih kuat karena adanya nubuwah ini. Karena adanya nubuwah. Tanpa adanya ini, kita sampai ke makom nubuwah. Tanpa adanya nubuwah, kita bisa mati. Rahmatan lana, Allah tidak bisa menghajab makomun nubuwah untuk kita. Ayo. Waqad mana anallah min kasfiha fala sabila ila bayaniha. Yakni Allah tidak menjelaskan apa itu hakikatul hakikah. Bagaimana kita nak jelaskan? Allah melarang kita untuk sampai. Bagaimana kita nak jelaskan? Cuma kita tahu ada makom yang lebih tinggi daripada makomul fana, yaitu makomul anbiya. Ayo. Dan Jayidan. Jayid. Yakni al-iman di sini, saya cakap yang akhir, al-iman di sini adalah iman dengan maklum minaddin bid-darurah. Kemudian ada beberapa perkara itu yang mufassal tentang iman, tentang nabi, ada yang mufassal 25, Anda kena tahu. Lah, 25 nabi itu Anda tidak perlu untuk menghafalnya. Anda cuma perlu kalau disebutkan, oh Nabi Daud, Nabi apa bukan? Nabi. Kayak itu kan, dulu sempat ada orang tanya, apa makna Anda itu menghafal 25 Nabi? Apakah makna Anda menghafal disebutkan Adamun, Idrisun, Nuhun, Hudun, Ma, Solehun? Apakah semacam itu? Tidak, yakni maknanya adalah annahu law urido alaihi wahidun minhum lam yungkir nubuwatahu wala risalatahu. Kalau seumpamanya disebutkan, apakah Daud itu Nabi, Ustaz Adam? Daud Nabi? Nabi? Oke. Yunus? Nabi. Yusha? Bukan. Lah, semacam itu. Ketika disebutkan nama, Anda tahu itu Nabi atau bukan? Yahya? Bukan Nabi. Wah, Islam Anda perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena ini iman yang labud an ta'lam annahu mufassal. Ta'lam annahu mufassal. Ada yang tanya tak asil abdi, mungkin saya baru ingat ada yang tanya di grup ya. Uzair macam mana? Tak tahu di grup ini apa di grup sebelah ya? Saya lupa. Uzair macam mana? Apa kita wajib mengimani bahwasanya Uzair itu nabi? Di Al-Qur'an hanya disebutkan Uzair ibnullah.
Tapi tidak ada yang mengatakan itu adalah Rasul. nabi ataupun rasul. Yakni maknanya Uzair, Khidir, Luqman, Dzulqarnain. Semua itu mukhtalafun fi nubuwatihi. Berbeza dengan 25 itu. 25 itu kanu minal mursalin. Uzair tidak ada tidak ada nas yang mengatakan itu adalah nabi. Ya mungkin nabi dan mungkin macam pendeta atau orang alim di zaman Bani Israel. Kemudian karena terlampau alim dan terlampau hebat sampai dikatakan dia itu ibnullah. Tapi tidak ada nasun sharih yang mengatakan Uzair adalah nabi. Karena itu Anda mengingkari kenabian Uzair pun tidak ada masalah. Khidir, ada yang tanya, Habib, Khidir itu nabi atau wali? Astagfirullahaladzim. Kenapa engkau nak pening pasal Nabi Khidir alaihi salam? Saya pribadi saya meyakini itu nabi. Karena guru-guru saya mengatakan itu nabi, saya taklid je ya. Ini saya taklid je. Cuma apa gunanya Anda nak bahas pasal ini ya? Kalau memang Nabi Khidir itu nabi, lahu maqamun alin indallah. Kalau huwa wali, lahu maqamun alin indallah wa laisa ma'luman minad-din bid-darurah. Masalahnya lah anta wali wala anta nabi. Saya tanya yang pelik-pelik. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah masalah apa namanya iman. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk wanutku. Yani selama iman itu adalah Anda tunduk dengan apa yang Anda ketahui, terus cakap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu macam mana? Apakah itu bagian daripada iman sekiranya Anda tunduk dengan apa yang Anda ketahui, tapi Anda tidak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah Anda itu dianggap muslim? Dari sini Anda bisa untuk mengetahui apakah Abu Thalib muslim atau tidak. Muslim atau tidak. Karena kan para ulama itu ada yang mengatakan dia itu muslim, mengatakan itu tidak. Aslul masalah, apakah asyahadah juz'un minal iman, atau dia itu bukan juz'un daripada iman. Kalau dia itu bagian daripada iman, maknanya beriman tanpa syahadah tidak sah. Kalau dia bukan juz'un daripada iman, beriman tanpa syahadah itu boleh-boleh saja. Mungkin di dunia dia tidak dianggap muslim, tapi di akhirat dia dianggap sebagai muslim dan masuk di dalam akhirat. Anda kalau tengok rata-rata kitab tentang Najatu Abi Thalib akan berputar di dalam masalah ini, syahadah. Halis syahadah syartun au syatrun. Wallahu a'lam. Jadi syartun, syatrun, atau kamalun, atau syartun li ijra'il ahkam dunia. Ini syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah, atau syatrun minal iman, atau kamalun lil iman sahaja. Insyaallah tafsir itu akan kita baca di kelas yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.